Allah padahal aku nggak ada apa-apanya. Berarti kau memang salah satu dari wali Allah. Lihat betapa halusnya itu. Apalagi kenikmatan-kenikmatan yang zahir ini. Ini yang saya sebutkan tadi itu nikmat yang sifatnya batin. Tiba-tiba setelah zikir, habis zikir malam, kita bisa tahu siapa tamu yang mau datang besok. Ingat wajah si Anu, nggak lama, Assalamualaikum Ustaz. Udah tembus ini. Berarti udah wali nih. Hah? Apa yang datang ini? Lagi bawa mobil? Jalan-jalan yang berliku? Bisa kelihatan apa yang ada di depan sana. Ini apa ini? Maka balik lagi ke dalam. Apakah dengan menyaksikan yang begitu-begitu itu makin ingat Allah? Atau makin lupa pada Allah? Makin ingat pada Allah, makin takut sama Allah, makin merasa kerdil di hadapan Allah. Berarti itu cara Allah mengingatkan. Tapi kalau makin lupa pada Allah, merasa akulah yang hebat sekarang, akulah. Berarti wali syaitan. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Orang-orang kafir itu walinya adalah setan. Nauzubillah. Nikmat yang sehalus itu pun kita mesti renungkan lagi ke dalam. Apalagi nikmat yang kasar-kasar. Bandingkanlah itu. Demikian Bang Alvin. Baik, satu lagi dari saya Ustaz. Ini bukan dalam rangka untuk mempertanyakan keadilan Allah Ustaz ya. Supaya kita lebih paham aja. Ada tuh Ustaz kejadian misalnya orang yang bermaksiat, Allah limpahkan banyak rezeki, banyak mobil, banyak harta. Tapi ada juga yang maksiat, tetap homeless, tetap nggak punya rumah, tetap miskin. Itu seperti apa Ustaz? Ada orang mabuk beli minuman kerasnya dari hasil mengumpulkan kardus. Berarti dunianya nggak dapat, akhiratnya nggak dapat. Ada orang yang mabuk, hidupnya mewah. Terus datangnya semua itu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa yang ini dibuat Allah dengan mabuknya justru kaya? Dengan ini dibuatkan Allah Ta'ala dengan mabuknya. Makanya salah satu nama Allah, sifat Allah, fa'alul lima yurid. Allah berbuat sesuai kehendaknya. Beda dengan kita. Kita berbuat sesuai kehendak Allah. Tidak bisa sesuai kehendak kita. Kita ini tinggal di negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak bisa kita berbuat sesuai kehendak kita. Kita mesti berbuat sesuai kehendak Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur kita. Di negara Kesatuan Republik Indonesia. Allah itu tidak ikut aturan apapun. Jadi kalau ada orang yang baik, disenangkan Allah, orang yang senang, disusahkan Allah, itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hubungan kita dengan atasan, hubungan kontraknya adalah kalau saya bekerja, saya rajin, saya dapat gaji. Kalau saya lebih rajin, saya dapat bonus. Kalau saya nggak dapat, saya tuntut kamu. Ada pengadilan. Sama Allah nggak bisa gitu. Hubungan dengan Allah itu dua. Yang pertama, husnuzon. Yang kedua, ridho. Orang yang berserah diri terhadap keputusan Allah, sifatnya Islam. Orangnya Muslim. Makanya kita dalam sholat itu berkata, wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan. Aku condong kepada kebenaran, musliman. Aku berserah kepadamu ya Allah. Apapun keputusanmu aku serahkan. Tapi bukan apatis. Apatis itu no action. Jabriyah. Itu sesat. Kita ahlus sunnah. Kita berserah kepada Allah. Tapi kita dikasih kuasa. Dikasih mata, dikasih telinga, dikasih tangan, dikasih kaki, dikasih kodrat, dikasih iradat untuk berbuat. Setelah kita berbuat, terwujud terjadi apa yang terjadi, kita serahkan lagi pada Allah. Itulah kehendak engkau.
Lil insani ma tamanna. Manusia hanya mampu melakukan sesuatu. Walillahil akhiratu wal ula. Kesimpulan awal dan akhirnya milik Allah Subhanahu wa taala. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau tidak mau ikut itu, berarti dia Mu'tazilah, Qadariyah. Kalau hanya ikut kepada takdir, berserah tanpa ada usaha, berarti dia Jabariyah. Ahlus Sunnah wal Jamaah berbuat, gunakan potensi diri, apa yang dapat, syukuri, sesuai dengan yang diinginkan, syukur alhamdulillah, tidak sesuai, cepat introspeksi diri, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ada orang yang zalim, orang kafir, aniaya, jadi penguasa, Fir'aun, jadi kaya raya, Qarun. Tapi ada juga orang yang jahat, sudahlah di dunia susah, di akhirat pun susah. Apa hikmah yang ada di balik itu? Kita tak tahu. Dan orang yang susah itu, bisa jadi juga karena dia tidak ada zalim pada orang. Jadi kalau ada orang susah, mabuk, itu yang dizoliminya cuma dirinya sendiri. Lalu kemudian Allah ampunkan dia pada saat akhir hayatnya, sakratul mautnya, husnul khatimah. Bisa jadi, wallahu alam, nggak tahu kita. Ana indah husni zonni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepada Uzkuru mahamsina mautakum. Orang-orang yang sudah meninggal, kamu sebut yang baik-baiknya saja. Tapi perbuatan mungkar mesti dilarang. Nggak boleh ada perbuatan mungkar lalu kita katakan, itu kelihatannya aja mungkar, mungkin niatnya baik. Oh, nggak bisa begitu. Karena kita melihat zahirnya, maka ada hukuman. Ada hukuman bagi peminum khamar, ada hukuman bagi penjual, bagi pengedar, bagi pencuri. Islam ini bukan sekedar hakikat, tapi juga ada syariat, ada hukum di dalamnya. Ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar. Tapi hakikat dari segalanya adalah bahwa kuasa yang mutlak adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid, itulah Islam. Islam artinya istislam, menyerahkan segala perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bang Alfi. Baik. 5 suka Allah, Masya Allah. Pertanyaan berikutnya dari Ahwat ya, saya pilih yang Ahwat. Silakan angkat tangan, yang open kamera angkat tangan boleh. Angkat tangannya ingin bertanya, saya kasih kesempatan. Ada yang Ahwat? Ibu Kulsum Zaini. Silakan Ibu. Alhamdulillah Ustaz. Gini Ustaz, bagaimana menyampaikan apabila ada orang yang ini masalah mengaji gitu Ustaz. Apakah bagaimana cara kita menyampaikan kepada seseorang itu yang belajar mengaji secara online itu Ustadz, tanpa guru tapi secara online, itu apa termasuk bisa Ustadz gitu, tanpa ada guru tapi belajar mengaji secara online? Ngaji baca Quran atau gimana? Ngaji baca Al-Quran, belajar baca Al-Quran dalam kiroatinya sekalian. Misalnya lewat YouTube gitu Ibu ya? Ya katanya sih online, bukan YouTube online, mungkin secara online orang dengan orang gitu, tapi jarak jauh gitu. Oh, tapi kan gurunya itu online gitu, ada gurunya gitu ya? Iya sih katanya seperti itu. Ada gurunya tapi lewat online, misalkan saya belajar mengaji dengan Somad gitu. Apakah itu terus saya caranya menyampaikan kira-kira seperti itu benar apa salah itu Ustaz? Karena yang saya tanyain, saya juga belajar mengaji, katanya tanpa guru, tapi kita harus ada yang ini, harus guru khusus yang harus kita berhadapan dengan dia. Terus kalau secara online seperti apa Ustaz? Gimana juga yang sebenarnya gitu Ustaz? Terima kasih Ustaz, itu aja, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengaji melalui online, internet, itu boleh bersyarat. Syarat yang pertama,
Gurunya itu benar-benar ada. Bukan narasi yang dibaca oleh komputer. Narasi yang dibuat, lalu dibaca oleh komputer. Bukan itu sekarang banyak. Ngaji dengan Syekh Muhammad Jabir. Syekh Muhammad Jabir itu ada. Saya sudah ketemu dengan beliau di Jakarta, ada orangnya. Ketemu dengan ngaji dengan Buya Yahya. Buya Yahya itu ada. Saya sudah datang ke Cirebon. Ngaji dengan Ustadz Taki Malik. Ustadz Taki Malik itu ada. Saya sudah datang ke rumahnya, dia